Siswa pusat pendidikan calon tanda bertambah satu orang lagi. Dia bernama Rakai Pinggala, berasal dari kota Pajang. Pemuda berbadan tegap dan seringkali tersenyum penuh kesombongan itu nampaknya kurang disenangi teman-temannya. Dia seringkali berbuat seenaknya, dan dia sangat menyombongkan dirinya berasal dari kasta kesatria. Aku tidak senang pemuda sombong itu. Jangan membuat perkara baru, Rakuti. Ingat, kau harus bisa mengendalikan dirimu. Biarkan saja dia. Dia seringkali berbuat seenaknya. Mengapa Bapak Dang Acarya Siwanata tidak menindak perbuatannya seperti siswa-siswa yang lain? Bapak Dang Acarya Siwanata pasti mempunyai alasan, Rakuti. Apapun alasannya, dia sudah bersikap tidak adil. Dia pilih kasih. Dan kulihat, Rakai Pinggala sepertinya sangat merendahkan martabatku. Mungkin karena dia tahu aku berasal dari kaum sudra. Sudahlah, Rakuti. Lebih baik kita tidur. Hari sudah malam. Rakuti mendesah perlahan. Sekarang dia duduk sendirian di ruangan biliknya, karena Resmi sudah kembali ke wismanya. Rakuti memparingkan tubuhnya di atas ranjang, dan pikirannya segera melayang. Si Tangsu. Tiba-tiba dia teringat istrinya, si Tangsu. Si Tangsu. Di mana istriku sekarang berada? Apa yang dialaminya? Apakah dia benar-benar dibawa ke Majapahit? Atau barangkali dia mengalami nasib yang lain? Oh, si Tangsu. Si Tangsu. Jadi namamu si Tangsu? Iya, Gusti Prabu. Nama hamba si Tangsu. Si Tangsu. Ya, si Tangsu artinya bulan purnama. Wah, indah sekali namamu. Aku senang melihat si Tangsu menerangi Puri Cempaka Mandala. Puri ini akan tampak semakin asri dan menyenangkan. Si Tangsu, apakah kau mempunyai suami? Ampun, Gusti. Hamba mempunyai suami. Namanya Rakuti. Kau harus melupakan suamimu itu. Kau tidak kuizinkan terbaring di atas ranjang Puri Cempaka Mandala, sementara pikiranmu melayang kepada laki-laki yang lain. Si Tangsu? Si Tangsu? Iya, Gusti Prabu. Apa yang kau pikirkan? Ampun, Gusti Prabu. Hamba... terus terang, hamba sedang memikirkan suami hamba. Si Tangsu! Itu tidak boleh kau lakukan di sini. Kau hanya boleh memikirkan aku. Kau tahu? Kau sudah menjadi milikku, dan kau tidak boleh memikirkan orang lain lagi. Kau hanya boleh memikirkan Prabu Jayanegara. Aduh, Gusti Prabu. Bagaimana hamba dapat melupakan suami hamba? Hamba sangat mencintainya. Berani sekali kau berkata seperti itu di depanku, si Tangsu. Ampun, Gusti. Hamba tidak dapat mengkhianati hati nurani hamba. Hamba memang mencintai Kakang Rakuti, suami hamba. Dan hamba tidak mungkin dapat melupakannya. Kau harus melupakan suamimu. Ampun, Gusti. Hamba tidak bisa. Janganlah memaksa hamba melakukan hal yang tidak bisa hamba lakukan. Harus bisa, si Tangsu. Ampun, Gusti. Hamba benar-benar tidak bisa. Bagaimana hamba dapat melupakan suami hamba? Dia sangat baik kepada hamba. Dia juga mencintai hamba.
kami menikah secara resmi, disaksikan oleh orang tua kami di depan seorang penghulu perkawinan. Cukup, cukup. Aku tidak sudi mendengar ocehanmu, si Tangsu. Apa kau tidak sadar sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Hamba tahu. Sekarang ini, hamba sedang berhadapan dengan Gusti Prabu Jayanegara. Seorang pria agung yang paling berkuasa di seluruh negeri Majapahit. Nasibmu ada di tanganku. Nasib semua orang di negeri Majapahit ada di tangan Prabu Jayanegara. Karena itu jangan berbuat bodoh, si Tangsu. Cobalah gunakan akal sehatmu sedikit saja. Pandang aku, si Tangsu. Ayo, tataplah wajahku. Si Tangsu, pandanglah aku. Ayo, jangan menunduk begitu. Perempuan keparat. Ayo. Berani sekali kau membantah keinginanku. Iya, Gusti Prabu. Baiklah. Hamba tidak akan berani membantah lagi. Si Tangsu, kau cantik. Cantik. Kau cantik seperti bulan purnama. Jangan, Gusti Prabu. Jangan. Perempuan sinting kau. Kau telah membuatku kecewa. Panji. Panji Ketawang. Ampun, Gusti Prabu. Hamba. Kau tidak perlu bicara lagi. Ada apa, Gusti Prabu? Gusti Prabu membutuhkan hamba. Jaga perempuan itu baik-baik. Dia sudah membuatku kecewa. Tapi aku masih menginginkannya. Jaga dia dan jangan sampai berbuat yang tidak-tidak. Baik, Gusti Prabu. Nah, ingat, si Tangsu. Aku masih memberimu kesempatan. Kalau kau masih berani keras kepala, berani menentang keinginanku, prajurit-prajurit Majapahit akan menyeret mayatmu dari Puri Cempaka Mandala. Si Tangsu, tak ada gunanya kau menangis. Mungkin sudah nasib kita. Mengapa kita berada di istana Kapopongan? Ya, tak ada gunanya menentang keinginan Gusti Prabu Jayanegara, si Tangsu. Warapsari, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak sudi menjadi wanita persembahan. Aku tidak sudi menjadi kelangenan Gusti Prabu. Baiklah, kau tidak mau menjadi wanita persembahan. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Apakah kau mau melawan kekuasaan Gusti Prabu? Lihatlah, istana Kapopongan ini dikelilingi ratusan prajurit. Mereka berjaga-jaga siang malam. Kau berani menerobos kekuatan mereka dan melarikan diri untuk menemukan suamimu? Sadarlah, si Tangsu. Kekuasaan seorang raja sangat besar. Dia dapat berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya, dan tidak seorang pun berani membantah. Kau tahu, prajurit-prajurit yang berjaga di depan pintu gerbang itu, juga prajurit-prajurit yang meronda siang malam di sekitar puri kita ini, mereka semuanya sudah diamankan. Diamankan? Apa maksudmu? Mereka sudah menjadi seorang capung saka. Seorang laki-laki yang dikebiri kejantanannya. Sekalipun mereka nampak tegap dan perkasa, mereka tidak lagi mampu berbuat sebagaimana layaknya seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Semua prajurit yang bertebaran di istana Kapopongan ini, baik mereka yang berjaga-jaga di depan pintu Gapura, mereka yang berjaga di Puri Geni Trigundala, Puri Manggalagita, ataupun puri-puri yang lain, mereka adalah laki-laki yang sudah dikebiri. Mereka khusus dibentuk menjadi prajurit-prajurit yang ditugaskan menjaga selir ataupun gundik Gusti Prabu Jayanegara. Semua itu bisa terlaksana karena apa, si Tangsu? Karena apa? Karena kekuasaan seorang raja memang sangat besar. Dia dapat berbuat apa saja. Dia dapat mencabut nyawa seseorang di sembarang tempat, si Tangsu. Warapsari, aku tahu. Kekuasaan seorang raja memang sangat besar.
Tapi rasa cintaku kepada Kakang Rakuti jauh lebih besar. Iya, kau tidak sendirian mengalami nasib seperti ini, Si Tangsu. Aku juga mempunyai seorang kekasih. Aku sangat mencintai laki-laki itu. Dan dia berjanji akan mengawini aku. Tapi kemudian, hatiku menjadi sangat kecewa. Kecewa dan sedih. Justru dialah yang mengirimku ke tempat ini. Dia berjanji suatu saat nanti akan menjemput aku dan membawaku naik ke atas pelaminan. Tapi kapan? Apakah itu bukan janji-janji kosong? Laki-laki. Apakah seorang laki-laki dapat dipercaya seluruh perkataannya? Warapsari, bagaimanapun juga, seorang wanita harus mempunyai kesetiaan. Baik, baik. Katakanlah kita setia kepadanya. Lalu apa balasannya? Tidak memerlukan balasan, Warapsari. Kau harus memberikan hatimu yang tulus kepada kekasihmu. Itulah yang terpenting. Omong kosong. Aku tidak percaya. Sekalipun kita setia, kita mempertaruhkan segala-galanya untuk seorang laki-laki. Belum tentu dia berbuat yang sama terhadap kita, Si Tangsu. Jarang seorang lelaki mempunyai kesetiaan seperti seorang wanita. Mereka mudah belok di tengah jalan. Mereka mudah dipengaruhi dan menjadi mangsa nafsu birahinya. Sudahlah, Si Tangsu. Aku tahu kau sangat mencintai suamimu. Dan itu baik. Tapi kau juga harus memikirkan dirimu sendiri. Khususnya keselamatanmu. Sekarang kita sudah menjadi milik Gusti Prabu Jayanegara. Karena itu kita harus memberikan segala-galanya untuk beliau. Tidak, Warapsari. Kau boleh menempuh jalan itu. Tapi aku akan tetap setia kepada suamiku. Si Tangsu. Si Tangsu. Kasihan sekali kau, Si Tangsu. Ya, aku sudah berusaha memberimu pengertian dan wawasan. Tapi sudahlah, kau bebas menentukan kehendakmu sendiri. Mudah-mudahan saja kau dapat kembali kepada suamimu dan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Rakuti, apa yang kau pikirkan? Rakuti. Tidak, Rasmi. Aku... entahlah. Teman-teman sudah berkumpul di tepi kolam. Hari ini Bapak Dang Acarya Siwanata akan memberikan pelajaran ketatanegaraan. Ayo, Rakuti. Ada apa kau ini? Mengapa wajahmu nampak murung? Apa yang telah mengganggu pikiranmu? Entahlah, Rasmi. Tiba-tiba aku teringat Si Tangsu istriku. Rakuti, kau harus memusatkan pikiranmu kepada pelajaran. Jangan memikirkan yang tidak-tidaklah. Aku belum tahu nasib apa yang sedang dialami istriku. Apakah sekarang ini dia masih hidup? Atau apa yang sedang dialaminya? Itu merupakan kelemahan. Memikirkan seorang istri, sementara kau sedang menuntut pelajaran, hanya akan merugikan dirimu sendiri, Rakuti. Kau akan mundur dan bukan memperoleh kemajuan. Jangan turuti pikiranmu itu, Rakuti. Campakkan angan-anganmu tentang istrimu. Tidak ada gunanya. Perempuan cantik gampang dicari, tapi kesempatan emas seperti ini dapat belajar di pusat pendidikan calon tanda tidak akan datang untuk kedua kalinya, Rakuti. Rasmi, aku mencintainya. Aku mencintai istriku. Aku ingin tahu nasib apa yang sedang dialaminya sekarang. Kalau memang dia masih hidup, dia berada di mana? Cinta. Ya, cinta merupakan kelemahan bagi seorang laki-laki yang sedang berjuang.
Sudahlah. Jangan kau ganggu sendiri pikiran-pikiranmu itu. Ayo, kita berkumpul bersama teman-teman yang lain. Lihat, Bapak Dang Acarya Siwanata sudah keluar dari ruangan pribadinya. Ayo Rakuti, jangan bermalas-malasan, kecuali kau ingin dimasukkan ke kandang Wijung. Jadi anak-anakku semuanya, rasa keadilan itu penting dimiliki oleh setiap pejabat kerajaan. Jika seorang pejabat kerajaan tidak mempunyai rasa keadilan, maka semua tindakannya akan menjurus pada tindakan sewenang-wenang. Ada sebuah contoh yang sangat bagus. Ini bukan dongeng. Ini merupakan peristiwa nyata. Sekarang dengarkan baik-baik. Pada zaman dulu, di tanah Jawa ini, ada seorang raja perempuan yang bernama Putri Sima. Kerajaan Kalingga terkenal sampai ke mancanegara yang jauh. Dan Putri Sima terkenal sebagai seorang raja yang adil, arif, dan bijaksana. Rakyat negeri Kalingga sangat mencintai beliau. Suatu saat, Putri Sima ingin mencobai rakyatnya. Dia ingin tahu apakah rakyatnya berhati jujur ataukah culas. Putri Sima menyuruh seorang punggawa kerajaan meletakkan pundi-pundi berisi uang emas di sebuah perempatan jalan. Perempatan jalan itu hampir setiap saat dilalui banyak orang hilir mudik. Tapi setelah 7 hari lamanya, pundi-pundi emas tetap terletak di tempat semula. Tak seorang pun rakyat berani menyentuhnya. Sampai suatu saat, nampak seorang penunggang kuda melewati perempatan jalan. Hei, aku melihat sebuah pundi-pundi terletak di tepi jalan. Pundi-pundi siapakah itu? Ampun, Tuan. Kami tidak tahu pundi-pundi siapakah itu. Kami sudah melihatnya beberapa hari yang lalu. Mengapa kalian tidak mau mengambilnya? Ampun, Tuanku. Kami tidak berani mengambil pundi-pundi itu. Karena memang bukan milik kami, Tuan. Itu perbuatan bodoh. Lihat, apa yang akan kulakukan. Luar biasa. Pundi-pundi ini berisi uang emas. Kalian benar-benar orang-orang bodoh. Kalau kalian mengambil pundi-pundi ini, seketika kalian akan menjadi orang kaya raya. Nah, sudah nasibku. Akulah yang akan beruntung. Lihat, pundi-pundi emas ini akan kubawa pulang. Wah, berani sekali Tuanku Ketut Emas. Apa beliau tidak takut mendapat hukuman dari Ratu Sima? Mana mungkin. Ratu Sima menghukum adiknya sendiri. Tuanku Ketut Emas kan masih saudara kandung Tuan Putri Sima. Benar juga ya. Tidak mungkin Ratu Sima menghukum adik kandungnya sendiri. Baiklah, itu bukan urusan kita. Orang-orang kecil. Kita sudah berusaha menjadi rakyat yang baik. Kita tidak ingin mengambil barang yang bukan menjadi milik kita. Sudahlah, ayo kita bubaran. Nah, anak-anakku semuanya. Persoalan pundi-pundi emas yang terletak di perempatan jalan itu segera tersebar kemana-mana. Dan akhirnya sampai ke telinga Ratu Sima. Dan apa yang menjadi keputusan Ratu Sima merupakan pelajaran yang sangat penting tentang rasa keadilan. Ratu Sima kemudian memanggil adik kandungnya,
Pangeran Ketut Emas. Dan selanjutnya, Ratu Tanah Jawa itu membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Karena memang terbukti Pangeran Ketut Emas bersalah, Ratu Sima menjatuhi hukuman yang cukup berat. Seorang Algujo diperintahkan memenggal tangan Pangeran Ketut Emas. Hari itu, Dang Acarya Siwanata sedang memberikan pelajaran tentang ketatanegaraan. Beliau sedang menjelaskan betapa pentingnya seorang pimpinan memiliki rasa keadilan. Sebagai contoh, Dang Acarya Siwanata menceritakan pengalaman seorang ratu di kerajaan Kalingga dengan pundi-pundi emasnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.